Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita telah memasuki minggu ke-22 setelah Trinitatis, artinya ketritunggalan Allah. Terimalah salam dari Bapak Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, Pendeta Bernard Manik MTH, dan pelayan di distrik. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat hari Minggu juga bagimu. Minggu ke-22 setelah Trinitatis ini sekaligus mengingat reformasi Martin Luther pada hari ini, meyakinkan kita akan Injil yang membaharui. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji namanya. Datanglah di hadapannya dengan puji-pujian. Kita bernyanyi dari nyanyian buku Ende nomor 9 ayat 1, Hupuji holongni rohamu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang selama-lamanya, kasih sayang-Mu sajalah yang menyertai kami dari mulanya sampai sekarang ini. Dan hanya karena kasih-Mu, Engkau memberikan kabar kesukaan bagi kami untuk kehidupan kami. Kasihanilah kami. Bukalah hati kami dan berilah Roh Kudus, supaya kami mengerti pimpinan dan bimbingan-Mu yang agung itu. Tetapkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya hati kami damai, senang, dan baharu, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian buku Ende, nomor 564 ayat 1, Las Marohata Dituhata Debata. Las marohat tani
Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini, yaitu hukum pertama sampai yang ke-10. Pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya, Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Keenam, jangan membunuh. Ketujuh, jangan berzina. Kedelapan, jangan mencuri. Kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian buku Ende nomor 385 ayat 1, Di Johon Yesus rohamu.
Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di sorga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami, ya Tuhan. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Injil telah Tuhan beritakan bagi kami, agar kami dibaharui dan dipimpin ke dalam iman. Namun terkadang kami abai terhadap firman-Mu, sehingga kami terkadang kembali kepada cara hidup yang lama, yang tidak berkenan kepadamu. Ya Tuhan, baharuilah hati dan pikiran kami, agar kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, di dalam anak-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus, yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian buku Ende nomor 450 ayat 1, Tung Natarapuldo. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam 2 Raja-Raja 18 ayat 1 sampai ayat 8. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela, Raja Israel, Hizkia, anak Ahaz, Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem.
Nama ibunya ialah Abi, anak Zakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan, dan yang merumbukan tugu-tugu berhala, dan yang menebang tiang-tiang berhala, dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu, orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu, yang namanya disebut Nehustan. Ia percaya kepada Tuhan, Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti Dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Maka Tuhan menyertai dia, kemanapun juga ia pergi berperang. Ia beruntung. Ia memberontak kepada Raja Asyur, dan tidak lagi takluk kepadanya. Dialah yang mengalahkan orang Filistin sampai ke Gaza dan memusnahkan daerahnya, baik menara-menara penjagaan maupun kota-kota yang berkubu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah, serta memeliharanya. Amin.
Kita bernyanyi dari nyanyian buku Ende nomor 117 ayat 2, Jehovah Debatatado. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Kita bernyanyi dari nyanyian buku ND nomor 458 ayat 1, Barita Naumulii, sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B, kita mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam sejahtera Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang memberkati kita pada minggu ke-22 setelah Trinitatis ini diambil dari kitab Roma pasal 1 ayat 16 sampai ayat 17. Dikatakan begini, saudaraku, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Sekali lagi, orang benar akan hidup oleh iman. Demikian, saudaraku, pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, hari ini Minggu 31 Oktober diperingati sebagai Hari Reformasi Gereja yang mengingatkan orang-orang Kristen Protestan akan peristiwa Dr. Martin Luther mereformasi gereja dengan menempelkan 95 tesis dalil di depan pintu gereja Wittenberg, Jerman, pada tanggal 31 Oktober 1517. Dalil yang ditempelkan Martin Luther itu, saudara-saudara, mengungkapkan kebenaran pemahaman Alkitab dan mengkritik dogma yang telah berlangsung sekian lama di institusi gereja di masa itu, saudara-saudara. Keselamatan itu bukan berasal dari gereja atau pemimpin gereja, tetapi sesungguhnya dari iman kitalah yang menyelamatkan kita. Dari terobosan inilah saudara-saudara kita mengenal ajaran Martin Luther, yakni hanya oleh iman sola fide, hanya oleh anugerah Allah kita diselamatkan sola gratia, dan kebenaran hanya didapatkan dari Alkitab sola scriptura, saudara-saudara. Semangat Martin Luther mereformasi gereja bukan karena ingin memecah belah gereja, melainkan saudara-saudara mau mengingatkan supaya gereja kembali kepada Alkitab, kembali kepada Injil sebagai dasar pengajaran kebenaran. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, Lembaga Alkitab membuat judul dari nas khotbah ini dengan rumusan Injil itu kekuatan Allah, Injil itu kekuatan Allah, saudara-saudara.
Dan seirama dengan itu Almanak Gereja HKBP merumuskan Injil yang membaharui. Kedua rumusan ini menekankan tentang arti, makna, dan fungsi Injil itu sendiri, yang adalah kekuatan yang sanggup membaharui kehidupan setiap orang percaya, saudara. Rasul Paulus mengungkapkan keyakinan ini kepada jemaat yang ada di Roma sebagai bentuk kerinduannya yang sudah lama ingin memberitakan Injil di sana. Di dalam pikirannya ada kemungkinan dia ditolak di sana. Namun justru itu yang mendorong dia memiliki hasrat yang semakin besar memberitakan Injil di kota Roma. Karena apa, saudara-saudara? Pertama, karena bagi dia Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Inilah bentuk keyakinan yang kokoh dari Rasul Paulus, bahwa Injil adalah kebenaran dan perbuatan Allah yang layak diyakini siapapun. Pernyataan keyakinan ini bukan hanya sekedar mewujudkan kerinduannya untuk memberitakan Injil di kota Roma, saudara-saudara, namun lebih dari itu. Rasul Paulus mau menyampaikan esensi iman tentang Kristus. Dalam Injil terdapat anugerah Allah yang memberikan hidup kekal, keselamatan bagi semua orang. Bentuk keselamatan itu, saudara-saudara, bukan sektarian, bukan kelompok, bukan parsial. Tetapi bentuk keselamatan itu adalah keselamatan yang universal, holistik atau menyeluruh, saudara-saudara. Itulah sebabnya dikatakan, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani, saudara-saudaraku. Injil adalah kekuatan Allah yang mampu menyelamatkan dan mendamaikan manusia berdosa dengan Allah. Karena itu Paulus tidak pernah merasa harus malu untuk memberitakan Kristus yang tersalib dan yang bangkit itu, saudara-saudaraku. Yang kedua, saudara-saudara, di dalam Injil nyata kebenaran Allah. Di dalam Injil itu nyata kebenaran Allah, saudara-saudara. Bagi Paulus, Injil bukan spekulasi pengetahuan dan akal budi manusia. Injil juga bukan ajaran moral dan etika agar manusia memperbaiki perilaku berdasarkan kekuatannya. Inti Injil, saudara-saudara, adalah Yesus Kristus. Bahwa dalam Kristus kebenaran Allah menjadi nyata. Artinya apa? Melalui Kristus, orang berdosa mendapat pembenaran Allah oleh karena iman, bukan atas usaha manusia, melainkan anugerah Allah. Dalam rahmatnya, manusia berdosa dimampukan hidup di dalam iman, saudaraku. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, apa pesan firman Tuhan kepada kita saat ini? Yang pertama, percayalah, imanilah bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Nommensen, rasul orang Batak, membawa dan memberitakan Injil kepada orang Batak. Kita melihat, saudara-saudaraku, tatanan hidup baru dimulai. Pendidikan, kesehatan dicintai. Hidup saling menolong, peduli, dinobatkan. Rukun dan damai dimenangkan. Sungguh Injil itulah yang mengubahkan kita, membaharui hidup kita. Sehingga kita ada dan berada seperti sekarang ini. Itu karena Injil. Injil itu adalah kekuatan Allah yang membawa sukacita dan damai sejahtera bagi kita semua. Injil, saudara-saudara, adalah kekuatan Allah yang mutlak, maha sempurna dan dahsyat untuk menyelamatkan kita semua. Sebagai respons kita adalah menjadi orang yang rendah hati. Biarlah kita semua orang Batak, warga jemaat HKBP, apapun jabatan yang kita miliki, apapun status sosial yang kita sandang, apapun keberhasilan yang kita peroleh, tetaplah rendah hati. Sekali lagi, tetaplah rendah hati, saudara-saudaraku. Yang kedua, orang benar akan hidup oleh iman. Sesungguhnya sebagai manusia, hidup kita jauh dari kebenaran. Tidak seorang pun manusia bertindak benar di mata Tuhan.
Semua kita adalah manusia berdosa, saudara. Tetapi syukur kepada Tuhan, melalui anaknya, Yesus Kristus, kita dijadikan status benar. Bukan karena kebenaran kita, tetapi adalah karena dibenarkan. Saya dibenarkan, saudara dibenarkan, kita semua dibenarkan Allah di dalam Yesus Kristus. Itu semua adalah karya kemurahan Allah yang kita terima di dalam dan melalui iman, saudara-saudara. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, tetaplah usahakan supaya imanmu tidak padam, namun terus kokoh dan hidup. Ada banyak tantangan yang kita hadapi saat ini. Ada banyak kesulitan dan persoalan-persoalan hidup yang kita alami saat ini. Bisa saja kemajuan teknologi, internet dan atau dunia digital baru yang kita alami saat ini dapat menawarkan kemudahan-kemudahan dan jawaban atas setiap persoalan hidup kita. Namun saudara-saudaraku, janganlah kiranya kita dapat tergoda untuk menjadikan itu sebagai jalan keselamatan kita. Jangan, saudara-saudaraku. Jalan keselamatan satu-satunya adalah Yesus Kristus. Jalan keselamatanmu, Amang, adalah Yesus. Jalan keselamatanmu, Inang, adalah Yesus. Jalan keselamatan anak-anakmu, keluargamu, adalah Yesus Kristus. Imanilah Dia dengan benar dan sungguh-sungguh. Karena orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan. Firman-Mu telah menyapa kami. Sungguh Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan kami. Karena di dalamnya ada kebenaran. Kiranya hidup kami senantiasa dibaharui dan diperbaharui. Sehingga Injil itu kami gemari, kamu sukai. Dan itu kami hidupi siang maupun malam. Berkatilah umat-Mu yang telah mendengarkan firman ini. Biarlah hidup mereka dipulihkan, diubahkan di dalam nama Yesus Kristus. Sehingga daripadanya sukacita ada bagi kami. Ketika saudara-saudara kami jemaat Tuhan mengalami pergumulan, persoalan, kesulitan di tengah-tengah kehidupan ini. Tuhan, nyatakan kasih-Mu, nyatakan kekuatan-Mu kepada mereka. Supaya mereka dapat menanggungnya. Dan pada akhirnya mereka memperoleh kemenangan dari Tuhan. Semua pergumulan yang kami alami, ketika kami lemah, ketika kami sakit, ketika kami beruntung, ketika kami dapat keberhasilan, biarlah semua itu kami akui sebagai anugerah Tuhan. Dengan demikian, kami selalu bersikap rendah hati, mengikuti Engkau, dan setia kepada Kristus yang adalah juru selamat kami. Terima kasih, terpujilah namamu dalam Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku, firman Tuhan sudah kita dengarkan. Mari kita sambut firman Tuhan. Dan sekaligus kita menyampaikan persembahan yang kedua. Nyanyian kita nomor, buku ND nomor 658, Tu Portibion Narudut.
Syukur kepada Tuhan yang telah meyakinkan kita. Tidak ada kekuatan lain di luar Injil Kristus yang mampu menyelamatkan kita dari dosa dan maut. Injil itu juga yang membarui diri kita menjadi manusia baru di dalam iman kepada Kristus. Hendaklah Injil Kristus diam dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, sehingga kita senantiasa dibaharui hari demi hari untuk melakukan kehendak Tuhan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.